Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Malu adalah akhlak Islam. Al-haditsu al-ishrun an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan hadis, inna mimma adrakan nas. Jadi disebut sesungguhnya di antara perkataan yang diketahui manusia. Maksudnya sudah dikenal umat manusia karena jadi warisan para nabi dari generasi ke generasi. Sudah dikenal umat manusia dan diwariskan oleh para nabi dari generasi ke generasi. Sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus disebutkan min kalamin nubuwatil ula, yang merupakan perkataan nabi terdahulu. Maksudnya yang disepakati oleh para nabi terdahulu. Jadi para nabi terdahulu sudah sepakat akan hal ini. Kemudian idza lam tastahi, jika engkau tidak malu. Nah sekarang malu itu apa? Al-haya atau malu? Ini kalau orang tidak tahu kaidah berbahasa nanti dia tambahkan ke an di situ nanti. Di sifat malu tadi itu. Dan ada ustadz yang ceramah kayak gitu karena kaidah bahasa Indonesia nggak paham. Malu terus ditambahkan ke an lagi di depan. Jagalah sifat ke an kalian gitu. Coba lihat. Salah ini kan. Kayaknya orang jangan kuasai bahasa Arab saja, kaidah bahasa Indonesia juga harus tahu. Padahal lagi ceramah depan umum loh itu. Salah sebut. Jagalah sifat ke an kalian. Tambah malu. Coba. Paham kan? Kalau nggak tahu Pak kaidah bahasa Indonesia itu fatal kalau ceramah itu. Malu adalah sifat yang mendorong. Malu itu bahasa Arabnya al-haya. Al-haya'u adalah sifat yang mendorong seseorang melakukan kebaikan dan menghalangi dari melakukan kejelekan. Malu adalah sifat yang mendorong seorang melakukan kebaikan dan menghalangi dari melakukan kejelekan. Sekarang faedah hadis. 1. Kemuliaan sifat malu. Karena setiap nabi mengajak memiliki sifat malu. Karena setiap nabi mengajak memiliki sifat malu. Yang kedua,
Keutamaan sifat malu akan mengantarkan pada kebaikan. Keutamaan sifat malu akan mengantarkan pada kebaikan. Dalam hadis disebut al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya rasa malu itu hanya mendatangkan kebaikan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain. Terus yang ketiga, malu itu ada dua macam. Malu itu ada dua macam. Pertama, malu secara fitrah. Disebut al-haya al-fitri. Yang kedua, malu yang diusahakan. Al-haya al-muktasab. Al-haya al-muktasab disebut al-haya al-muktasab. Malu yang diusahakan ini dengan cara mengenal Allah dan tahu keagungan Allah hingga malu terhadap Allah. Hingga malu kepada Allah. Karena dia tahu keagungan Allah tadi, kebesaran Allah. Terus yang keempat, faedah yang keempat, ada sifat malu yang malah menghalangi dari kebaikan. Ada sifat malu yang malah menghalangi dari kebaikan. Disebut dengan khajalah. Khajalah. Saya malu ke masjid, nanti dilihat orang. Ya sudah, dia enggak ke masjid. Saya malu ngaji, nanti orang-orang muji saya. So alim kamu. Saya malu pakai jilbab, nanti orang bilang ustazah. Terus beri catatan selanjutnya, ini bukan malu yang dianjurkan dalam syariat. Ini bukan malu yang dianjurkan dalam syariat. Coba perhatikan hadis berikut tentang Nabi SAW menyebut wanita Ansar. Namun hadisnya ini mu'allaq tanpa sanad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ni'man nisa'u nisa'ul Ansar lam yamna'hunna al-haya ayatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Rasa malu tidaklah menghalangi mereka dari belajar agama. Jadi kalau ada rasa malu kok menghalangi dari belajar agama, tadi disebut khajalah. Akhirnya jadi nggak ngaji. Saya takut memperbaiki diri, nanti saya jadi bagus. Nanti orang-orang malah muji-muji saya. Wah, nggak enak saya. Sudahlah, gini aja lah, nggak usah ngaji aja. Malah salah di sini. Apalagi sini wanita. Tidak menghalangi dia, ya, rasa malu tadi tidak menghalangi dia untuk mempelajari agama. Maka mereka kalau bertanya pada Nabi SAW langsung belak-belakan. Kadang nanya tentang masalah haid, masalah nifas, istiadah, langsung pada Nabi karena butuh ilmu. Terus yang kelima, siapa saja yang tidak memiliki sifat malu, maka ia akan berbuat semaunya. Baik ia mau melakukan kebaikan atau kejelekan. Dan hadis ini bermakna tahdid. Tahdid itu ancaman. Kalau kita artikan, siapa saja yang tidak punya rasa malu, maka lakukanlah semaumu.
Ya, kalau diartikan tadi ancaman ya, siapa saja yang tidak punya rasa malu maka monggo lakukan saja semaumu, namun tunggu nanti balasannya ada. Itu namanya tahdid. Kemudian ini selanjutnya kaidah dari hadis. Ini bagus kaidahnya dari Imam Ibnul Qayyim. Setiap kebaikan asalnya dari rasa malu. Setiap kebaikan itu asalnya dari sifat malu. Sebaliknya, setiap kejelekan itu ada karena hilangnya rasa malu. Setiap kejelekan itu ada karena hilangnya rasa malu. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, wa min uqubatiha, yaitu min uqubatil ma'asi, dhihabul haya alladhi huwa madatul haya lil qalbi wa huwa aslu kulli khairin wa dhihabu kulli khairin bi ajma'ihi. Di antara hukuman bagi maksiat adalah, nah itu kaidahnya dicatat nih. Di antara hukuman bagi maksiat, kata Imam Ibnul Qayyim ya, di antara hukuman bagi maksiat adalah hilangnya rasa malu. Padahal rasa malu adalah sumber hidupnya hati. Padahal rasa malu adalah sumber hidupnya hati. Dan rasa malu adalah dasar dari segala kebaikan. Lalu hilangnya rasa malu berarti hilangnya seluruh kebaikan. Hilangnya rasa malu berarti hilangnya seluruh kebaikan. Jadi kuncinya itu pada memiliki rasa apa? Malu. Nanti kalau diterapkan untuk ya medsos juga kayak gitu tuh. Ya, kalau mau pamer apa begitu, lihat ini saya malu apa enggak ya nanti ya. Rasa malunya jadi standar di situ. Kalau nggak punya rasa malu apa saja nanti diupload di situ pokoknya. Sama juga untuk akhwat juga demikian. Kalau punya rasa malu maka dia akan jaga postingannya di medsos itu. Ya. Kalau dia punya rasa malu besar dia jaga-jaga itu. Wah ini saya mau upload ini gimana ya nanti ya. Ya. Kalau punya rasa malu dia akan ini gagalin itu untuk upload. Kalau nggak punya rasa malu lagi ya sudah. Dia pokoknya share apa saja, upload apa saja, publish apa saja. Itu dasarnya di sini. Maka ingat tadi kata dari Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, atau nama lainnya adalah Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Wallahu alam. Satu hadis lagi nanti setelah ini. Break 1 menit.